Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Daniel Masusi, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu arkeologi. Arkeologi berasal dari kata arkeos, purbakala, dan logos, artinya ilmu, yang artinya ilmu yang mempelajari masa lalu melalui benda-benda yang ditinggalkan. Arkeologi ini muncul dari hobi mengoleksi barang-barang masa lalu dan benda antik dari masa Yunani dan Romawi kuno. Pada masa itu terjadi pemburuan barang-barang antik sehingga banyak kubur-kubur yang dibongkar, piramida dibom untuk diambil patung, perhiasan, dan lain-lain untuk diperdagangkan pada pasar lelang dunia. Sehingga pada abad ke-15 Masehi banyak orang-orang yang berkunjung dan ramai mengunjungi pasar barang antik dunia. Orang-orang bangsa Eropa mengoleksi barang-barang antik untuk menaikkan derajat atau gengsi, apalagi mengoleksi kesusastraan Yunani. Di samping mengoleksi, bangsa Eropa juga mempelajari bangsa Yunani tersebut. Bangsa Eropa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tertarik mengetahui tentang Renaissance, filsafat, dan matematika. Tertarik mempelajari tentang lingkungan, baik lingkungan yang ada di Eropa maupun yang di luar Eropa. Dan bangsa Eropa semakin menyadari bahwa banyak budaya lain selain yang ada di Eropa tersebut. Pada tahun 1942 sampai 1840, lahir konsep perbedaan kebudayaan hanya disebabkan oleh perbedaan waktu, tapi juga disebabkan oleh perbedaan ruang atau geografik. Pada masa itu tercipta hukum Morse, yaitu benda-benda yang terkubur dalam satu kubur atau satu area diasumsikan sebagai benda yang digunakan pada waktu yang sama karena di tanggalnya yang sama. Bangsa Eropa masih mengagumi filsafat Yunani sampai akhir abad ke-17 Masehi. Bahkan berkembang minat untuk mempelajari budaya-budaya bangsa lain dan mengumpulkan barang ke museum. Museum dikelola oleh orang-orang terpelajar dan secara berkala berdiskusi tentang barang-barang yang disimpan di museum dan selalu menghubungkan dengan cerita-cerita atau kisah-kisah kesusastraan Yunani dan Romawi. Pada abad ke-18 Masehi, muncullah kesadaran bahwa kebudayaan muncul dari berbagai tahap. Arkeologi juga muncul di berbagai negara Eropa dengan adanya temuan fosil, gigi halilintar, dan lain-lain. Namun pada masa itu masih belum ditemukan metode dalam menghitung umur lapisan bumi. Pada tahun 1914 sampai dengan 1940 berkembang teori deposisi stratigrafik Lyell dan teori evolusi biologis atau evolusi Darwin yang kemudian berkembang menjadi teori evolusi budaya dan teori evolusi masyarakat. Pada masa ini, yaitu masa klasifikasi historikal, muncul apresiasi terhadap sains dan rasionalismenya, yaitu perkembangan industrialisasi di Eropa dan Amerika. Tahun 1940 sampai 1960, kajian dimensi bentuk, ruang, dan waktu berkembang, khususnya kajian-kajian jejak-jejak distribusi budaya. Setelah tahun 1960, semakin banyak data interpretasi dan arkeologi yang mempengaruhi sikap dari para arkeolog dalam mengkaji upaya menghubungkan antara tujuan untuk memahami proses budaya dan merekonstruksi sejarah dari kebudayaan. Tujuan arkeologi beragam dan menjadi perdebatan dalam waktu yang lama. Di antaranya disebut dengan paradigma arkeologi, yaitu memiliki tujuan menyusun sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia, dan mengetahui perubahan kebudayaan. Oleh karena ilmu arkeologi memahami ilmu kebudayaan, maka dikenal menjadi ilmu humaniora. Maka dari itu ilmu arkeologi membutuhkan berbagai ilmu bantu dalam pelaksanaan penelitian. Di antaranya sejarah, antropologi, geologi, geografi, arsitektur, paleontropologi, bioantropologi, fisika, ilmu metalurgi, dan filionetika dari fosil tersebut. Begitu juga pakar kimia yang mengkaji usia fosil. Demikian penjelasan ilmu arkeologi yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.